membuka rahasia itu dengan lidah atau perkataan, atau dengan tulisan tangan, atau dengan isyarat. Dengan isyarat. Nah, ya. Kada ada tulisannya kawin ulang, kada ada. Atau berucap ini kawin ulang di bawah batas, kada di bawah tangan, kada ada. Atau isyarat saja. Lalu orang badaura boleh ke rumah, kada ada kisah lagi. Banyuwangat di Muhalaki. Au bil imai, atau dengan yang paling halus daripada isyarat. Artinya isyarat nang kada tapi nampak. Sama ada yang disampaikan itu pekerjaannya atau perkataannya, sama ada aib atau kekurangan pada yang dipindah kata-kata darinya atau tidak ada. Sebenarnya arti namimah adalah membuka rahasia orang dan menyatakan yang ditutup-tutupi oleh orang. Setiap manusia yang melihat akan hal ehwal orang lain, maka diwajibkan baginya berdiam lidah. Apa yang kita lihat daripada hal ehwal orang, hendaknya kita berdiam saja. Ujar orang bahari, melihat bahagia mata, jangan lidah memander-mander. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dan orang-orang yang pernah kita upat dan kita adu dosa mengampuni kita. Kita mengaku banyak lidah kita mengerjakan dosa-dosanya. Nomor 3 daripada dosa lidah, wa tahrishu min ghairi naqlil qawl walau bainal bahari, ma'adu dengan tidak memakai perkataan. Ma'adu walaupun ma'adu di antara binatang. Kalau bahasa Banjarnya, manyaung manusia dengan manusia, disaung. Walaupun menyaungnya itu, nang disaung itu binatang. Jadi kita boleh menyaung ayam, menyaung jangkrik, kada boleh. Menyaung iwak, kada boleh. Menyaung sapi, kambing. Ya, biasa apabila bersaung-saung itu manusia karena bersaung apakah lalu aja kawalnya ada. Nah, pengarannya nang babuatan tak siapa menang meraup duit. Bataroh itu kawalnya baadu itu betaroh. Peraduan apa? Ada tuh yang diaduk. Nang maadun itu biasanya terbanyak dapat duit. Nang diadu maka
bepaluh leher. Hah? Lamun jangkrek nang kalah itu bisa bepagatan batis. Kalah teripak ya. Ayam kada tahu lagi ya. Longor kepala kalah. Jadi ujar yurinya dinyatakan pemenangnya ayam si anu. Lalu nang kalah tadi mengangkat ayamnya, diambilnya ayamnya nang kalah, dipusut-pusutnya kepalanya. Ya ayam nang kalah nih, tengkok. Ya, artinya ciri melawan. Padahal sudah berdarahan kepala. Jadi kalau pernah juga kita mengadu-adu binatang, diingat-ingatakan nang umur-umur bahari bisa mengadu jangkrek, mengadu ayam, sebelum mati kita bertobat, ya Allah ampuni dosa ulang. Tapi jangan kadang-kadang kawan, ya Allah ampuni dosa ulang, bersaung jangkrek. Ini jadi saksi kan ini? Jadi saksi jangan pada duaan Tuhan aja. Matinya nang bagus itu ibadah tuh tengah malam, nang orang gulingan sudah. Jadi kita menangis, dah orang kada tahu. Sudah sering kita bicarakan di majelis ini bahwa orang-orang dahulu itu mulai awal menghafal Quran sampai memiliki hafalan bini nang sabantar guring kada tahu. Karena takut riya. Orang dahulu nang takut itu riyanya. Nah ini kita khawatir kalau kita hafal Yasin seduniaan tahu bahwa kita termasuk hafiz Yasin. Padahal kadang-kadang hafalnya wayah tapalipit saja. Mahnya sudah sugih Yasin turjaun nang hafal malah putupul kali-kali. Hindarilah riya, hindari ujub. Riya beramal karena manusia, karena makhluk. Adapun ujub sewaktu beramal lupa dengan nikmat Allah. Umpama membaca 10 huruf maka 9 ingat lawan nikmat, 1 huruf lupa, maka 1 huruf itu dibilang ujub namanya. Riya dan ujub sama, menghancur akan pahalanya ibadah itu, dan si riya ini disebut kafir oleh Allah, dan orang-orang yang ujub dimurka oleh Allah. Mudahan sarumahan kita dipelihara daripada segala maksiat, terutama maksiat hati, maksiat mata, yang sudah selesai. Sekarang maksiat lidah, baru 2 kita masuki. Pertama mengumpat, sudah selesai. Yang sekarang kita bicarakan adalah aduasa, disambung lagi dengan ma'adu, walaupun ma'adu binatang dengan kata-kata. Karena pemulaan orang ma'adu itu ada kalau mbahnya bersuara, lalu aja apa? Binatang itu apa? Bekalahi. Gimana? Pakainya menyuarai sekira lalu bekalahi aja. Namun manusia misalnya disuruh bekalahi, ada dulu anunya tuh, anu pendernya. Mulai misalnya lalu mau bekalahi aja orang. Mulai artinya mulai. Ada kalau muntung adalah. Atau misalnya orang nak bekalahian sudah, lalu sorong nang anunya maadunya belelekan sudah. Ini belelekan nih ganggam sudah lebih-kutan juga. Iya. Lalu bekalahi ya orang.
kata-kata yang iya itu tadi itu hukumnya takhris, dosa di lidah. Namun binatang lima petak, kurang ma'adu sapi misalnya lima petak. Jangan itu kan, itu memburu lah. Tahu takun akan aja dah, orang orang ahlinya. Wal kadibu, dan yang keempat dosa lidah, berbohong. Apa? Wahwal kalamu bi khilafil waqi', berkata-kata menyalahi dari yang sebenarnya. Iya, berdusta aja kita. Ya orang bahari, bandut. Atau ujar orang bahari, undawaluhi. Kata-kata undawaluhi itu kanak-kanak makan nasi, katuju banar, mengipung iwak. Ujar umanya, apabila makan nasi, lawan iwak, tahi nyawa, kantut nyawa, babau banar. Mbah di mah pangak supaya jangan berbau kantut tahyulun, jangan mbak iwak lagi nyawa, lawan waluh aja. Lalu nang umah mencampuri nasi dengan waluh. Itulah asal kata-kata undawaluhi. Nya banyak yang kada tahu sejarahnya. Jadi unda dustai, ya kalau unda dustai, unda waluhi. Ada kata-kata orang bahari macam-macam orang bahari ini lah. Unda mah iwak-iwak aja. Mah iwak-iwak. Arti mah iwak-iwak dah jalan ke sini, jalan. Kada bemendak jalan. Mah iwak-iwak tadi kan. Mah iwak-iwak ya kan orang bersurungan kan ini kan berjalan mah iwak-iwak. Hati-hati pas saja sudah kada labihan sekalinya di hadapan tuh si piring ada labihan ketahuan sih dia lenang mengiwak-iwak nenek sekali ada pulang di Buncok manggap kopiah kemarin lagi sebuah lagi jadi kurang kananak aja lagi kananak padahal itu jadi kopiahnya diwaluhinya juga diwaluhinya. Wahwa min qabaihid dunub, dusta itu paling jahat dari segala dosa. Kalau dosa itu segala, napa aja banyak telah, tapi yang paling jahat adalah dusta. Wa fawahishil uyub, paling jahat dari aib manusia. Rasulullah SAW bersabda, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Al-kadhibu yanqusur rizqa. Sesungguhnya berdusta itu adalah pintu utama daripada segala pintu-pintu munafik. Jadi orang kalau sudah berdusta itu masuk di golongan munafik. Kalau sudah munafik, Quran menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkat yang paling di bawah dari neraka. Sabda Nabi SAW lagi bermula berdusta itu mengorteng atau mengurangi ia senantiasa akan rezekinya seseorang. Jadi amalan supaya rezeki berkurang terus adalah dusta. Siapa pernah hendak mengambil amalan supaya habis duit? Nah, hari ini adalah amalannya. Tanpa dusta aja sekali habisan duit cagarnya. Apalagi beratus kali berdusta. Ujar orang bahari, hendak ada kau lagi dia sudah saja pasti ujar. Kenapa sekarang? Sakaranjang dustanya aja. Sakaranjang, artinya banyak banget kalau.
amalan yang jadi rezeki pina bakurang. Ilmu itu rezeki juga. Ibadah rezeki juga. Kenapa jadi ilmu bakurang? Ibadah bakurang, harta bakurang, makanan bakurang, minuman bakurang, pakaian bakurang. Kenapa? Tuh ada amalannya berdusta. Ujar orang Bahari, saikung aja di rumah tak ada nang berdusta, membawa sial. Kadang mau lagi rezeki naik ke rumah situ, apalagi sepamandal rumah nang pendusta. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, a'zamul khataya 'inda Allah al-lisanul kadzub. Bermula dosa yang paling besar di sisi Allah adalah lidah yang sering berbohong. Qala Abu Sa'id Al-Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu fi du'a'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minan zina wa lisani minal kadhib. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta peliharakan lidah beliau dari sifat bohong. Sidin sendiri udah kadawani menjamin lidah daripada selamat dari berbohong. Oleh sebab itu Nabi memohon kepada Allah Ta'ala supaya lidah beliau dijaga Allah dari bohong. Apalagi kita. Ulama Al-Hashmi berkata, al-kadhibu kulluhu ithmun. Bermula dusta atau bohong semuanya adalah dosa. Jangan dimulai. Apalagi orang yang ujar orang Bahari itu wali kadaba ilmu, karena anak halus. Karena anak halus tuh kada berdosa. Wali tapi belum berilmu, jangan didustai. Bahnak menggulingakan ngiau. Hamlah kasih guring itu marah aja. Padahal lain, padahal umanya. Maka seorang manusia kenapa pada marah? Marah itu tahulah kucing. Ini sudah nih penyakit turun menurun nenek, mendustai anak. Itulah jam. Biji apa ngarannya tangannya nang kawalnya rambutan telangsak. Ada lu biji langsak. Biji langsak itu nanya wajar. Sapui lawan apa? Kapur. Andak di galawang. Jadi karariang diwaluhinya. Padahal lamun bandak di sini mun tajajak telingsir ya kawajar mintu Pak jauhakan pang mituna karena kalau telingsir mintu aja babandar ini kada diwaluhi urang ambil itunya wajar sapui kapur andak tiga apa lawang jadi karariang kena berdusta kalau tah. Jadi ingat kan anak-anaknya banyak bisi anak kayak itu belang dan anaknya. Jadi karariang kan. Jangan duduk di atas bantal. Jangan berbisul burik. Berdusta juga. Tekan anak-anak yang sudah sekolah. Uma bisa mewaluhi. Padahal pian takutan kalau kena cari, jarnya, ketahuannya. Mamlah, jangan berdusta lalu. Wal yaminul kadhibah nomor 5 dosa di lidah.
sumpah palsu. Sumpah palsu. Agama Islam ada di antaranya hukum untuk memenangkan seseorang dengan berani bersumpah. Ada sebahagian itu apabila berani bersumpah menang tak? Nang inya nang bersumpah itu menang. Sekalinya nang bersumpah gara-gara hendak menang, tapi sumpahnya palsu. Nah, ini dosa di lidah. Biasa hendak mengambil harta orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Inna tujjar humul fujjar." Sesungguhnya orang-orang dagang, mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Kasihan nang bubuan berjual-jualan. Lalu faqila ya Rasulullah alaysa qad halallahu tijarah? Ya Rasulullah, bukankah Allah membolehkan ia akan berdagang? Jawab Rasulullah, na'am walakinnahum yahlifun fayahtamun wa yuhaddithun fayakzibun. Tetapi mereka yang jahat itu bersumpah, lalu sumpahnya palsu. Demi Allah, sudah ditawar orang ya barang ini 1 juta, padahal kada ada yang menawar-nawar. Jadi si bunga nukar ya, sekalinya harganya matan 100.000 aja, pada bagaru kepala sinang menukar. Inya tarabang sudah duit banyak tarabang, nangka itu jua misalnya bakupiah putih tulak kabali umpama membawa barang ikat-ikatan, paham lagi kan? Intannya intan Banjar bujur aja sudah. Ikatnya ini kuning, dijual ya lawan orang Cina, dibaliknya Cina tuh di mana-mana ada. Jual berapa? 1 juta gitu aja. Bayar 1 juta. Ini asli tidak ujar Cina. Kacak datuk. Asli toke. Nya toke itu biasa kan Cina subi. Ya kalau toke sambatannya sudah terabang namanya. Nang menjual dari kada lagi di situ. Sekalinya hanya ujar toke 1 minggu biru. Artinya dipakai seminggu aja biru. Nah, itu ngarannya sumpah palsu, kacak datu tadi. Lawan papanter mereka itu lalu berdusta. Jadi papantang lawan orang pengusaha 2 macam. Pertama, jangan mudah mengeluarkan sumpah. Yang kedua, jangan berdusta. Rasulullah SAW berjalan-jalan. Terdapat lawan 2 orang laki-laki sedang berjual beli seekor kambing. Kedua-duanya memakai sumpah. Yang satu berkata, demi Allah, saya tidak akan menurunkan lagi harganya ini kambing dari sekian. Ujar yang satunya, demi Allah, saya tidak menaikkan lagi tawaran saya daripada sekian. Sekalinya Rasulullah SAW terdapat dan melihat kambing tadi di tangan yang membeli, di tangan yang membeli. Tentu
di antaranya ada yang menurunkan harga atau yang menaikkan harga. Ya kalau karena terjadi jual beli, maka sumpahnya tadi menunjukkan tidak terjadi jual beli. Maka Rasulullah bersabda, memastikan salah seorang dari keduanya dengan dosa dan wajib bayar kifarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain, niscaya ia akan bertemu di hadirat Allah nanti, sedangkan Allah marah luar biasa kepada orang itu. Jadi kada ada nyamannya telah di akhirat kada ada nyamannya. Sebab Allah senantiasa bersangatan marah. Itu balasan bagi orang yang melanggar sumpah. Di antara lagi dosa lidah, yaitu menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mendengar antara sahabat Nabi ada bertikai, maka janganlah kita ikut-ikutan membicarakannya atau memikirkannya, karena dikhawatirkan bahayanya kita zalim. Artinya memihak. Artinya memihak. Tahukah memihak? Memihak. Ya. Seperti memihak kepada Sayyidina Ali, menyumpahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu umpama. Nah, semoga kita sakurawargaan dipelihara Allah Ta'ala daripada pro sebahagian sahabat dan memusuhi sebahagian. Rasulullah bersabda, barang siapa memusuhi nabi-nabi, maka putusannya halal darahnya atau bunuh. Barang siapa menyumpahi akan sahabatku, maka dipukul akan dia. Barang siapa menyumpahi Ali, maka menyumpahi aku. Barang siapa menyumpahi aku, menyumpahi Allah. Di antara dosa lidah lagi syahadatul zur, saksi palsu. Agama Islam biasanya ada sesuatu hukum yang bisa menjadikan seseorang menang dengan adanya saksi. Adakah kaidah? Adakah apa itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Saksi palsu itu dosa di lidah. Di dalam Quran disebutkan wajtanibu qaulaz zur, jauhkan olehmu kata-kata yang palsu. Wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yu'miru khulfa. Dosa di lidah lagi menyalahi pada janji
yang sudah dibikinnya. Ini menyalahi janji. Jadi kalau kita berjanji itu nang paling selamat sudah insya Allah paling selamat. Ini kata pasti. Hari Arba dihadap ini pasti. Sekali didatangi, maaflah ya, haur pengantinan. Jadi kena Arba di muka aja. Mendadak ya orang hendak minta perkawinan ini juga, jadi barang ikam kada keuntungnya Arbana. Karena apa orang jadi bunyi pasti ya kau wajarkan insya Allah Arba di muka ambil. Jadi lamun terjadi halangan rintangan, kita itu ngarannya kadang menyalahi janji. Apalagi bertulis janjinya, ya kan? Ada tekenannya lah, ada saksinya, ya kan? Ujar orang ini ada hitam namanya, hitam putih. Di atas hitam putih sekalinya menyalahi. Nah, adalah perkataannya adalah wal khulfu fil wa'di inda al-'arab kalibun wa fil wa'id karamun. Menyalahi janji yang baik. Misalnya ikam apabila datang ke rumah aku beri duit 1 juta. Sekali kita datangi undawalu di banare. Itu ngarannya dosa. Lamun minta Pak, ikam apabila datang ke rumahku aku catok kepala ikam lawan tongkat. Sekali Pak datang orangnya, naik dulu ke rumah aja. Ini ada nasi sup. Nah, kada jadi omokol, itu ngarannya murah. Bagus nih. Wa mutillul ghani, dosa lagi di lidah. Mucil orang yang sanggup bayar hutang. Arti mucil, orang berhutang datang nang mahutangi menagih, maaf aku kada kau bayar, boleh. Datang pulang nang kedua kali, maaf aku kada kau bayar. Datang nang ketiga kali, aku kada kau bayar juga, baru disebut mucil. Namun hanya 2 kali belum lagi mucil. Ngaran mucil itu 3 kali. Ini mucil, wazannya si ucil. Kita sudah mendengar beberapa kali bahwa terjadi pada zaman hidup Rasulullah SAW di Madinah. Sahabat Nabi meninggal dunia, maka dikabarkan kepada Rasulullah bahwa jenazahnya sudah ada di masjid. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mengkabari itu, tanya dulu, apakah mayat itu punya utang atau tidak? Maka ditanya oleh orang kepada keluarganya, dijawab memang ada utangnya. Ya Rasulullah, disampaikan oleh sahabat, Nabi bersabda, silahkan yang lain dari aku kalau ingin menyolatkan akan jenazahnya, aku tidak ikut selama tidak dibayarkan utangnya.
Maka kula warganya mendengar itu, lalu sepakat membayari utangnya. Baru disampaikan kepada Rasulullah, sudah selesai utangnya. Maka Rasulullah menyumbahyangkan mayatnya. Luar biasa ruginya orang yang mati terhutang kalau belum diselesaikan utangnya. Oleh sebab itu, apabila seseorang meninggal dunia ada utangnya, wajib utangnya lebih dulu dibayari, baru yang kedua kalau ada wasiatnya sepertiga diselesaikan, baru sisanya dibagi waris. Diulangi, kalau ada orang meninggal utangnya ada, kewajiban kula warga nang hidup pertama membayar hutang almarhum itu. Kalau almarhum ada wasiat, sepertiga hartanya itu diambil, diserahkan kepada apa niat wasiatnya itu tadi. Kalau ada wasiatnya, ini nang rugi. Rasulullah bersabda, janganlah meninggal seorang kamu kecuali ada wasiat di sisinya. Jadi kita disuruh sepertiga atau sebahagian, kan sepertiga itu sebahagian dari harta kita itu diwasiatkan. Misalnya umanya atau nak mun abah mati, nah duit abah 100.000 buatakan kalanggar umpama. Ada kabah pian punya utang? Ada. Berapa utang pian bah? Ada 200 umpamanya. Lawan siapa? Lawan si Anu. Pak mati sih Den, bayari dulu 200 itu, ambil 100 jaga wasiat tadi, sisanya hanya dibagi. Kalau tidak, kula warga itu nanti akan sungsal. Sungsal itu bahasa apa? Bahasa Indonesia juga. Sebab sungsal itu bahasa Banjar. Banjar itu termasuk apa? Indonesia juga. Kalau arwah guru Saman, semua dan sanak sidin lagi sidin hidup, apabila sudah garing, ya sidin giringnya undak. Nggih. Aku ingat pada waktu Abah Adul adalah dol ingat giringnya undak ya guru Saman. Nggih Abah Adul. Kasaman. Apabila ulun mati ya bahagia. Sepertiga harta ulun digunakan untuk kebaikan. Jadi julak nang melajari sidin nang menerima wasiatnya. Nah, baikam. Sekalinya di antaranya harta Abah Adul itu radio nang sudah rusak juga. Ya tadi hargai juga itu sepertiga aja. Gasan dibariakan lawan langgar, anak yatim itu Pak. Daripada julak tuh memimpin langsananya, jangan sampai mati. Sebahagian harta kada dibawa ke dalam kubur. Nang kita wasiatkan itu kita bawa mati. Umpama 3 miliar bisi sama dia diwasiatkan. Umpamanya mun aku mati ya, nang semeliar ini unjukakan bon guru adul. Sekali mbahnya mati, guru adul bisi Honda bebe. Nah, mun urang tadi munjuk wasiat almarhum nadnya semiliar gasan pian. Baiklah. Jadi nang semiliarnya balik guru adul tuh dibawa oleh almarhum ke dalam kuburnya. Ada nang sisanya ampun urang. Waris orang namanya. Kita khawatir kalau bina mati kada sampai ke wasiat, lalu kada dalam ke bawah mati. Maka mati ini
umpama penyakit disebut penyakit keturunan. Nabi Adam mati ya kelak ya keturunan. Mudahan nang mendengar hari ini laki-laki bini-bini sadar utang bayari, wasiat laksanakan, sisanya hanya dibagi waris. Adapun membagi waris kada bisa dibagi dengan sekahandak. Kalau kena umah ada, bini ada, anak laki-laki ada, anak bini-bini ada. Mati nang anak meninggal umah lawan bini lawan anak laki-laki dua bini-bini sikok umpamalah. Utang ada juga, wasiat ada juga. Meninggal harta. Lalu bayar utangnya dulu, selesai. Wasiatnya sepertiga misalnya, selesai. Sisanya. Jadi ujar nang pula warganya bagi rata aja sudah. Ini akur aja supaya adil. Nah, nang paling adil hukum Tuhan. Umat sapar anam dari harta nang sisa ada. Bini karena ada anak sapar 8 dari harta nang sisa utang dan wasiat ada. Anak nang laki-laki 2, bini-bini sikong sisanya. Bagi berapa? Nang sisanya bagi 5 karena anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Lidzakari mislu hadzil untayain. Sesudah diterima bandanya, Umar menerima 1/6, bini 1/8. Begitu pulang si anak tadi, ya kan, inya masih yatim, ya kan, bagi sisanya gitunya, jangan diuna-unai gitunya ini, biar aja lihat akan-akan. Nah, nang ini aja lah, si Umar dan si bini namun hendak bahaturan, ya kan, anu nampe. Ikam kasihan 1/8 aja kan dikitan, maka ikam tahu kemaragu anak arwah hujana umat. Jadi aku memberi ikam lah sekira sama kita. Nah itu kada masalah, terima dulu anyar nak membebarian. Atau anak nang sudah balik, terima dulu haknya. Kasihan mah pian tubuh menyiapkan ulun dan melahirkan ulun, lalu abah mati, ulun banyak, jadi ulun hendak memberi pian, terima dulu gitu sorong hanya bari umat, memberi umat lebih pada pendapatan sorong terserah aja lagi. Tapi hukum dulu dilaksanakan. Urusan yang hendak rata-rata tuh pemberian tuh biasa saja. Nah ini jangan sampai hukum Allah Ta'ala dirubah dengan kehendak sendiri. Wasyatmu, yaitu menyebut seseorang dengan kekurangan seseorang itu. Menyebut kekurangan seseorang, menyebut kekurangan seseorang. Kenapa? Bidangnya itu kan ada kekurangan, kalau disebut kekurangannya itu kada boleh. Itu syasmu artinya mun asal mana bahari telah menyumpahi ya. Wasabbu. Nah, mun kita menyumpahi juga sabun ini ngaranna. Rasulullah bersabda, barang siapa menyumpahi 2 ibu bapaknya maka dikutuk
oleh Allah Ta'ala. Bingung sahabat mendengar, adalah orang menyumpahi ibu bapak. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa laki-laki menyumpahi ibu bapaknya? Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyumpahi iya akan ibu bapak orang, lalu dibalas orang, ngarannya iya menyumpahi abahnya. Lagi aja seorang menyumpahi abah orang, disumpahi orang abah seorang pulang itu. Dan bermula menyumpahi ini adalah dosa yang paling besar. Macam apa yang disumpahi? Di sini ada hukum. Apabila seseorang menyumpahi orang lain, maka harus bagi yang disumpahi membalas. Harus, ingat tahu arti harus. Kada berujung, kada rugi. Yang bagus berdiam aja kan. Karena walaupun boleh membalas, tapi membalasnya pas. Jangan labihan. Nang biasa membalasnya rajin labihan. Sebabnya imunisasi nih Pak. Kebanyakan. Kada boleh menyebut seseorang ya ahmak, si tolol. Kada boleh. Banyak banget. Untung ini kita ya Allah, maka ilat kada batulah. Mudah sangat. Sedikit-sedikit kadang-kadang bini dipadahkan apa tak? Dasar tambok. Umahnya ini ya. Tambok kenapa artinya tambok? Ya bunga juga. Dasar tambok ini. Berpuluh kali dipadahkan sudah. Kita kada bisa juga. Tambok benar aja berapa kali sudah. Bini dipadahkan tambok. Untung bininya tak kada imunisasi. Barana aja. Mentakan nanang ratan naik sepaneng juga. Bisa mengantuti. Ya zalim, hai orang nang kada adil. Dipadahkan kada adil. Kalau misalnya terbelujur takdir bamadu datang nang laki tok siapa? Ujar nang bini. Aku ayang nikam. Ujar si laki nang maring sebelah itu iya. Artinya nang kada adil dah. Padahal jangan laki apa lagi aku. Nang apa lagi? Asa habis pistak sudah. Nang supaya sama dah. Tapi ngaran aku manusia selabat terbatas. Jangan berubahlah umanya. Sesudah kita sama-sama tua ini, rambut kita karena stres jadi beruban. Buktinya tuh rambut sebutnya kada beruban-uban karena inya kada pernah stres. Nah, sedang aku sudah berpikir supaya rata sedang sudah. Cuman orang secara terbatas. Hanya raja yang bisa berpadahal aku nangka ini madakan aku kada adil hanya raja dahulu kada. Apakah karena aku sudah tua? Atau adakah orang lain yang mengumpat-umpati urusan kita?
Atau gerangan apakah yang terjadi? Lupakah engkau dengan kenangan manis kita? Misalnya adalah wala'nu. Nah ini mengutuk, kada boleh juga mengutuk. Walaupun yang dikutuk itu binatang. Misalnya orang batu lenggang di kuda. Kenapa kuda ini sudah juga digeritiki muridnya, kada mau belaju-laju juga, malah tabayar. Umpama lalu dikutuk bangsat ini, nah iya kata, ya kesarikan lawan kuda kan, atau kucing, banyak banget untung kita lah, kucing, nyum sudah emosi itu kucing ya, lahatan mah membanam iwak, lainnya sedikit aja, kucing itu guring aja, jadi dia anjok membanam iwak ini kan orang guring ini kan udah kesah, padahal matanya aja yang guring, hidungnya bangun, mencium aja lawan iwak. Banyak lainnya bukannya membawa iwak mereka. Napa ada nangaran menyumpah pisau membawakan parang gayang sekumpul cineja. Kucing disumpahi atapa parut kita juga bangsat banget parut ini ya 15 sikung paurutan sudah sampai yang paling harap dikaluasi alal ada mau baik juga dasar bangsat sana parut dari ini ya. Nah iya juga tuh iya juga pokoknya manusia apabila emosinya sudah limpah batas, sudah dosa kada kawa lagi diukur ganal dan banyaknya. Sepeda minta juga, sepeda mbah ditinjak karekok gitu, mbah ditinjak karekok, mbah dinyalai pajak, penyala-nyala satu pajak. Napanya karena itu, nang dihigan itu nang jadi nakaban kah? Jinamonya suak. Sekalinya turun meninjak jinamu bangsat sendiri. Sakit kada apa kadainya. Ampos dia kam jinamu tunya kada merasa sakit apa. Sorong makaam nang menyepak nang biru batis. Jam tangan minta juga. Bilang tolol malah jam ini. Tuh kebalas sudah aja. Undang mintu akan karena mau hidup dua aja. Kurang pukul 5 ya, enggak pukul 12 terus. Makanya warisan cucuk ban Allah Bapa mewariskan jam 6 Abu Jahal ini dia pulang sampai ke arwah tabungkar kubur sidin. Misal bana raja kacamata minta juga. Cocok banyak kacamata ini ya. Orang bandak di mata, orang bandak di hidung. Tak ada nonton. Jangan disumpahi makhluk Tuhan. Au jamadin atau nang kada berroh, sama ada binatang atau nang kada berroh. Ya kalau kacamata, sepeda, tadi jangan mas kali. Bilang hapus mas kali asing ini jangan.
Kada dingin sekali, maka sudah apa? Iya aja telah, iya aja tak. Disumpahi, bilang hapus dia, bilang hapus dia. Jadi kita nih montong bilang banyak macam-macam. Au insanin, apalagi manusia. Dasarnya wanita ngejar, dasar membebek abahnya wajib ngejar. Ya kesarikan anak-anak lah, membebek on abahnya wajib. Ujar umahnya, kasihan anak pujuk matanya, mun kada pujuk dia mah apa? Kasasiur lah. Nah jangan anak. Mbah, dipadahkan bebek. Biasanya orang bebek itu kan ayam kalau lah. Ini manusia dia padahkan bebek. Anak. Pujuk kasihan. Nyawa juga. Nong gila cari ketemu paham ya. Tambuk ini. Aduh, mun ada bisi guru itu cari yang lain aja. Wa kullu dzalika madmum, semua yang di atas itu adalah sangat jahat. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu laisa bil'anin, cirinya orang ada iman sama sekali tidak pernah melaknat makhluk Allah. La tala'anu bilahnatillah wala bighadabihi wala bijahannam. Jangan kamu menyumpahi orang dengan laknat Allah ini. Mudahan di balahi Tuhan. Kada boleh. Atawa jahannam ini ya. Atawa misalnya ada anak kah, cucu kah, nang pina disuruh-suruh tapi na layak, disuruh layak, kata mau disuruh balan ini aja, balan ini aja, ini layak banget disuruh balan ini aja. Rasulullah SAW berjalan-jalan bersama seorang laki-laki. Laki-laki ini ada di atas tunggangannya, yaitu seekor onta. Kemudian laki-laki ini melaknat akan onta yang ditunggangnya. Sarik lawan onta nih sarik, lalu menyumpahi. Ujar Rasulullah SAW, hai hamba Allah, janganlah engkau berjalan bersama-sama kami di atas onta yang sudah dikutuk. Mintu Nabi menagang. Kan inya berjalan sama-sama Nabi, inya di atas onta. Ontanya dilaknatnya ujar Nabi, kamu jangan bakawal aku. Sebab ontai kami ini membawa sial. Gila kita nah. Lamun kada pandar pangmontong, misalnya orang menembak burung, sekalinya pak mengetek yang tanah, pelornya kada keluar. Kan si napangnya rusak keluarannya, kada bepandar lagi, cuma merangak. Lalu si napangnya itu dihamputakannya, dibuangnya, itu alahan pada mengutuk lontong itu. Munang kau aja dijual-jual di baik kita, kenapa jadi dibuang? Ya biasa kalau sudah orang penyarikan, ngalih ya.
mintua adalah babuat di jukong lantaran jukongnya nenek miris obar mintua nang ditunjuk kasihan mintua kada bisa bokonyong ngali pada orang penyarikan ngali mana omong baca Fatihah aja mau penyarikan lain namanya suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kata jadi negara itu bismillah kalaparan kata apakah mesti ada dorongannya tak? Ada kelainan. Kenapa Nabi jadi bersabda nggak itu? Karena Nabi Muhammad itu kada ketujuh dan Nabi memadai. Jangan kayak itu. Tetapi boleh kita mengatakan laknat Allah atas orang zalim, laknat Allah atas orang kafir. Boleh. Boleh. Kalau orang zalim, orang kafir, boleh kita mengatakan laknat Allah atas mereka. Itu boleh. Tapi menurut Imam Ghazali, lebih baik membaca subhanallah. Di antara dosa lidah lagi wal istihza'u bil muslim. Maulu-ulu orang yang membaca dua kalimat syahadat atau orang Islam. Wa kullu kalamin muhdin lahu, dan setiap kata-kata yang menyakiti akan orang Islam. Ini dosa di lidahnya. Wal kadhibu 'ala Allah, dan mendustakan akan Allah. Apa maksudnya? Seperti menisbahkan Allah punya anak atau Tuhan punya sekutu. Wa 'ala Rasulillah, dan mendustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'wal batilah, pengakuan yang dusta. Wa talaqul bid'i, dan tolak bid'i, yaitu mentawak seseorang hanya bininya adalah yang sedang apa namanya haid atau nifas. Wa dhihar, dosa di lidah juga zihar. Ini menyerupakan badan bininya dengan mahramnya. Mahram sinang laki-laki ini. Jadi laki-laki ini misalnya menjapai tangan bininya lalu berucap, tangan ikam ini mairif lawan tangan umako. Nah itu dihar ngarannya. Maka wajib bayar kifarat, yaitu memerdekakan seorang jariyah. Berapa harganya? Gara-gara sepander itu aja telah. Kalau misalnya keimungan bisi bini nih, jari-jarinya misalnya bagus, wah jari-jari ikam ni iya benar, jari-jari umako atau iya benar jari-jari adin ko nang bini-bini. Nah itu udah dihar, wajib bayar kifarat itu. Mana berdosa, mana wajib bayar kifarat. Jadi hati-hati benar itu lah menurang nang pina kakak itu mang bisi bini bang. Tapi nang bayar kifarat ini lah, kifaratnya pertama apa tadi? Memerdekakan orang jariyah ya kan? Lamun inya kadada, artinya kada kawa
puasa 2 bulan berturut-turut. Mun kada kawa juga memberi makan orang miskin 60 ikung, seikungnya salitar daripada makanan nang di situ. Jadi ke sini batas. Tapi nang bayar kifarat ini lamun kada disambungnya dengan kalimat tolak. Lamun mintupan pak anu manya tangan ikam ini ibarat tangan umat langsung ikam aku talak dinya. Nah kada apa-apa kada bayar kifarat. Jadi dipikir-pikir akarnya antara berpisah lawan walhasil kita kembali lagi kepada hadis Nabi itu la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirul haq la yadhurruhum man hatta ya'diya wa'dullah. Artinya tetap satu golongan dari umatku yang berada di atas kebenaran. Maksudnya itu orang alim. Lamunnya kada alim ngali ya hendak manggawi ang bujur. Sebab kada tahu. Oleh sebab itu menuntut ilmu laki-laki bini-bini diwajibkan. Ujar Nabi, tuntut ilmu mulai dilapik sampai di liang lahat. Dosa lidah lagi al-lahnu fil Quran wa illam yukhilla bil ma'na. Salah membaca huruf Quran walaupun maknanya kada berubah. Jadi kada boleh salah membaca walaupun makna kada berubah, apalagi maknanya berubah. Oleh sebab itu kita wajib belajar tajwid. Wassu'alu lil ghani bimalin aw hirfatin, dan meminta-minta bagi orang yang sugih aja. Orang tah sugih aja. Kenapa gawian masih aja lagi bapak pinta? Itu untungnya meminta itu adalah dosa. Ini sudah cukup aja. Kenapa berucap meminta boleh? Baik cukup dengan duit atau cukup dengan ada usaha. Wan nadru bi qasdi ihramil waris, dan banazar dengan tujuan supaya waris jangan dapat peninggalan harta. Wa tarkul wasiyah bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuh, dan meninggalkan wasiat dengan adanya utangnya atau bendanya yang orang lain kada tahu. Jadi kita wajib kalau ada utang memadahkan lawan orang nang di rumah kita, supaya namun kita mati orang di rumah sudah tahu kawainya hendak membayarinya. Tapi bagus diopang dikubur terajinlah. Terima kasih kepada yang hadir dan mohon almarhum dimaafkan, diampuni kesalahannya, dan kalau ada almarhum punya hal kepada yang hadir seperti utang piutang, maka tolong berhubungan dengan kami kula warga. Sekian ya, terima kasih. Oh ya, bagus saja bang, minta. Cuma yang paling bagus si almarhumnya itu nang memadahkan lawan kula warga, lawan bininya ke anak aku tak utang sekiannya. Nah ini nalah utasnya ampun orang dipadahkan pak. Sebabnya kada tahu. Nah ini nasar tapikat ampun orang. Siapa ini anak kada tahu sangkanya ampun abahnya juga, cuma kada sempat terganti nama. Ya kada, jadi mesti dipadahkan. Apalagi di akhir zaman. Ujar Nabi, banyak maut fujah, banyak mati mendadak.
wal intima ila ghairi abi au ila ghairi mawali, dan pulang membikin nasab kepada yang bukan daripada nasabnya. Asalnya kan itu kalau makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, bukannya Muhammad itu abah daripada orang-orang yang terhormat daripada kamu. Itu asalnya ayat turun pada ketika Zaid bin Harithah diangkat oleh Nabi menjadi anak sirin. Nah itulah asal mengangkat kuitan atau minta akui anak minta. Tapi disebutnya oleh Arab Zaid bin Muhammad, padahal kada. Nah itu kada boleh, itu kada boleh. Au ila ghairi mawali, atau bukan daripada patuanannya, abidnya. Wal khitbatu ala khitbati akhi, dan meminang atas pinangan orang lain. Kada boleh kalau orang sudah ada nang meminang, kada boleh lagi nang lain datang pulang bahasa. Matinya orang baharikan apabila datang dah ke rumah orang yang bisi anak bini-bini nah, apa kabar aku nih jar kata bisa juga berpandar, jadi ampun maaf aja lamun salah pandar nang anak aku kesahkan nih bahwasanya aku nih ada bisi pohon nyiur, jadi melihat artinya tanah hikam nebina subur. Nah, jadi anu hendak bertanam enta, tapi lamun kada nang ampunnya tanah hikam nih, tanah hikam ya anak hikam artinya niur kita tahu kan apakah kada paham juga kayak pebatang minta menak alamun kada nang memingkuti, oh jangan kada nang ampunnya minta. Jadi jar abahnya maaf benar lah, ini sudah mulai dalam parut sudah berjanji ada nang ampunnya. Nah sudah, artinya memang kada ampun sorong sudah, jangan minta awas mungkin ya hendak gawe gini ya, hendak perang maya ya gimana mau emosi orang kalau sudah sarik itu macam-macam aja lo kadukun lah apalah itulah ada ya masalah itu ada itu lamunnya minta pang nah tabelujur benar artinya kada nang ampunnya pernah sama sekali, apalagi melihat aku nih nyurikam subur juga macam apa ujar Nabi lakasi. Nah lakasi jar Nabi, nah lakasi ayatnya minta banyak situ telah ulaika yusari'un bil khairat, dipuji tak ngaran badadas artinya basikra. Uja orang kampung apabila nya di lamba-lambatakan ya kalau pinakan ada was-wasnya kena uja. Wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limin, dan memberi fatwa hukum tanpa ilmu dan tanpa pelajaran. Bahapal memberi fatwa bahapal. Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama wal ardh. Ujar Nabi barang siapa memberi fatwa tanpa ilmu dikutuk oleh malaikat langit dan bumi. Wa ta'allumu ilmin mudirrin, dan belajar ilmu yang merusak. Nah, misal ka ilmi sihri seperti ilmu seher, wa ilmi nujum ilmu batatangguhan. Nah itu belajarnya itu berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Akhafu ala ummati ba'di salasan."
aku sangat takutan atas kebinasaan umatku. Sesudah aku wafat 3 perkara. Haifal a'immah. 1, zalim para pemimpin negara. Wal iman bin nujum. Yang kedua, percaya dengan tangguhan. Ada kalau rajin orang membaca tangguhan saudara. Ya Allah nak kayak mapan nasi pulun ya. Melihat pang tangan nyawa aja. Bah sakit mana nyawa sekalinya aja. Dia mau pak. Lihat dia kan pang mangjar. Luang ulun tapi isi kan apa? Ini kisah pendulangan. Ada aja panggil tapi halus-halus cacingnya. Iya tak. Percaya lawan tukang tangguh. Yep. Wah ini banyak banget kan. Satu mat ada urusan itu urusan ini datang lawan tukang tangguh. Diwaluhinya pun. Hari ini kisah dengan waluh. Diwaluhinya. Nomor 3, watakdziba bil qadar. Mendustakan takdirnya Allah. Nah, pang nyawa juga jar sekolah di situ. Jadi kan pokoknya duit. Nyawa nang salah. Bapak Nadar itu lupa nang bahwa terjadi ini memang sudah tulisan. Maka kebanyakannya dasar kada ingat, ya kayaknya ingat itu kan apa bandarnya ranai itu bang ranai itu lancap lupa dengan kadar. Jadi aku paling takutan atas kecelakaan umatku sesudah wafatku 3 perkara. 1, dolim para pemimpin. 2, percaya dengan tangguhan-tangguhan. 3, mendustakan takdir. Bikhilafit tibbi, bersalahan ilmu pengobatan. Itu kira-kira juga itu boleh. Fa innal hajah masatun ilai, karena memang kita memerlukannya. Wa bikhilafit takbir, bersalahan dengan takbir mimpi. Takbir mimpi seperti orang bermimpi di bulan haji. Bulan haji itu kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, di dalam bulan yang 3 itu nya bermimpi azan sampai tuntung. Tang ada bermimpi bang ya. Tapi di bulan haji insya Allah kada lawas lagi. Tuhan sudah berjanji dalam mimpi, inya akan dipanggil ke Makkah. Itu takbir mimpi. Ada kitab takbir mimpi, di antaranya karangan Muhammad bin Sirin, itu sahabat Nabi tadi. Inya diberi Tuhan kalabian ilmu takbir mimpi. Muhammad bin Sirin. Wa in kana takhminan, sekalipun takbir mimpi itu termasuk kira-kiraan juga, tapi li'annahu juz'un min jiddatin wa arba'in juz'an min nubuwah. Tapi ia sepotong dari 46 potongan daripada mukjizat Nabi. Wala khatara fihi, dan tidak ada membahayakan. Jaulang bahari apabila bermimpi dah. Nah, pertama mimpi itu adalah kambang guling. Yang kedua kira-kira entah deh. Ulun jam-jam pilih patok bulan. Entah berikutlah India.
Tukbana ulun menyembah-nyembah akan kada mau lepas. Nah, pertama itu kambang guling. Nang kedua, insya Allah nyawa cagar bakal lambu anyar. Pama guru usap suami, pilih patok ular. Insya Allah tak guru usap. Misal terbang pulang cagarnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ampun maaf lahir batin, banyak-banyak doakan mudah-mudahan sehat panjang umur. Hari ini cuci darah tetap 5 jam dalam keadaan segar bugar, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.